Afternoon Tea. Afternoon Tea. Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Yuk dengerin obrolan seru bersama narasumber, anak muda yang memiliki prestasi, komunitas atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Dan tentunya topik obrolan yang seru abis. Hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Ketemu lagi bersama Tari. Yes, betul. Ada Jeko juga sore hari ini yang siap nemenin kamu sampai jam 5. Iya, kita ada di Afternoon Tea sore hari ini teman Pro 2. Apa kabar semuanya? Semoga baik ya. Ini kayak suara kecil ya. Apanya yang kecil? Ya, oke, sudah. Oke. Sore hari ini seperti biasa teman Pro 2, kita nggak akan cuman berdua ya. Ngapain juga kita ngobrol-ngobrol berdua ya Jeko ya. Kita pastinya sudah kedatangan tamu spesial. Betul. dari mana ya? Kita kenalan dulu kali ya. Kita kenalan dulu, sudah hadir di studionya Pro 2 FM. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Kak. Iya, kenalan dong, ada siapa di situ? Masuk ya berarti suaraku ya Kak ya? Masuk lah. Oke. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Gung Adit. Aku berasal dari Batu Bulan sebenarnya. Dari Batu Bulan, aku di sini sebagai Duta Muda Pendidikan Indonesia tahun 2024. Mungkin itu sedikit perkenalan singkat dari aku ya. Next kita ngobrol-ngobrol lagi Kak. Oke, Batu Bulan dari Bali berarti kamu ya, di Gianyar ya. Betul. Oke. Kita panggilnya siapa nih jadinya? Boleh Gung Adit aja. Gung Adit. Gung Adit ya. Kamu masih kuliah atau udah tamat atau gimana? Udah, kebetulan aku kemarin kuliah di salah satu perguruan tinggi kedinasan di Tangerang, di Banten, di bawah naungan Kementerian Pertanian. Terus ditempatkan di Merauke. Wow. Ya. Wow. lagi liburan aja, liburan Natal tahun baru. Gitu. Aku ditempatkan di BPP Tanah Miring, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Jadi kamu udah ibaratnya kamu sudah tamat kuliah. Tamat kuliah Dan sudah bekerja juga. Dan sudah bekerja juga. Karena kuliahnya itu memang yang apa ya, ikatan dinas ya. Betul. Jadi kalau setelah selesai kuliah udah langsung ditempatin. Langsung kerja, Langsung kerja. Oke. Ini kamu memang milih di Merauke atau gimana itu sistemnya? Jadi sistemnya itu kita aku juga nggak tahu ya titik tumpu daripada pemilihannya itu kayak mana. Jadi memang kalau bahasa kita tuh random aja gitu loh. Jadi kayak mungkin ada indikator penilaiannya atau mungkin dari penilaian kan ada dari pengetahuan, keterampilan sama juga sikapnya gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang mempengaruhi, mungkin aku ditempatkan di Provinsi Papua Selatan gitu. Oke, aku belum pernah ke situ sih kayaknya. Indah ya, bagus ya sana ya, Merauke ya. Indah banget, bagus bener-bener ya? Mungkin karena aku juga kan kuliahnya boarding school ya, asrama ya, di Tangerang. Dan di Tangerang tuh kan mungkin maksudnya di Jakarta itu pusat kota kan bisa dibilang banyak polusinya gitu kan ya. Jadi mungkin yang terkenalnya dari city light-nya gitu. Tapi mungkin kalau ketika aku pindah ke Papua gitu kan, yang pertama dari perkotaan nggak ada itu. Langsung berbanding terbalik. Langsung berbanding terbalik gitu. Terus dari tadi kan kakaknya nanya terkait dengan pemandangannya gitu ya. Aku di sana hampir tiap hari aku bisa ngeliat bintang. Terus itu dekat itu pegunungan atau dekat pesisir? Enggak. Jadi Merauke itu dataran rendah Kak. Rendah ya? Iya, Raja Ampat itu berarti di mana dia? Raja Ampat kalau itu Raja Ampat itu kan kabupaten Provinsi Papua Barat Daya. Dia di daerah Sorong. Aku Papua Selatan. Papua Selatan. Jadi ujung ke ujung itu sebenarnya. Merauke loh, paling ujung ya. Iya, paling ujungnya Indonesia kan. Merauke dari Sabang sampai Merauke. Udah pernah ke Sabang belum? Belum. Oh, berarti habis ini harus ke Sabang nih. Langsung ke arah biar kamu bisa Ayo, ukur ya jaraknya. atasannya Bapak tolong pindahkan ke Sabang. Tolong ya Pak ya. Pindahkan ke Bali Pak. Tapi tadi aku masih penasaran sama sekolah kedinasannya itu tadi. Boleh nggak sih kita cerita itu dulu? Boleh. Mungkin sebelum gimana kita ceritanya kamu bisa tentang duta ini. Bisa masuk ke sekolah. Apa sih nama sekolahnya? Namanya Politeknik Engineering Pertanian Indonesia. Singkatnya tuh PEPI Serpong. PEPI. Ya. PEPI. PEPI. Oke. Itu gimana ceritanya kamu bisa masuk ke situ? Apakah orang tua memang udah di situ Kian? Enggak. Atau fashion kamu memang di Pertanian? Enggak juga sebenarnya. Enggak juga. Kejebur dia nih, kejebur. Sebenarnya aku tuh alumnus Universitas Udayana. Alumni belum lulus. Alumni belum lulus.
lulus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Udah berapa semester? 3 semester waktu itu. Terus karena waktu itu COVID kan, COVID terus mungkin ya bisa dibilang orang tua itu sulit lah buat bayar UKT karena perusahaan juga kolaps gitu kan. Akhirnya aku mikir gimana caranya bisa dapat kuliah tapi beasiswa gitu. Mungkin kalau misalnya karena ibu itu PNS jadi beasiswa di PTN kan susah dapetinnya, penurunan UKT juga susah gitu. Akhirnya aku mikir-mikir lagi gitu kan. Akhirnya aku daftar di perguruan tinggi kedinasan ini di kampus ini. Nah itu dapetnya dari mana? Jadi aku tuh sebenarnya gitar tuh Gila Taruna. Jadi ada grup-grup gitu loh, grup calon-calonnya gitu. Ada yang ngirim flyer sebenarnya, terus ya apa nih daftar gitu. Tahun pertama aku daftar sebenarnya, terus gagal diwawancara. Tahun kedua aku daftar lagi, akhirnya lolos gitu. Kalau misal dibilang passion sebenarnya apa ya? Sangat jarang anak muda itu yang tertarik akan dunia pertanian. Iya benar gitu. benar. Itu udah jelas banget gitu kan. Tapi karena mungkin keadaan, aku coba masuk ke situ gitu kan. Dan lambat laun pada akhirnya aku bisa menerima dan aku juga suka dengan bidangku sekarang gitu. Tapi kan harus dirubah loh. Maksudnya anak muda itu jangan sampai dia nggak tertarik ke bidang pertanian. Iya benar. Karena kalau nggak ada petani nanti kamu makan apa? Iya benar. Karena makin kesini kayak mereka tuh nganggap petani itu nggak kerjaan modern gitu ya. Padahal bisa jadi modern juga. Sangat modern malah kan sekarang tuh udah ada traktor-traktornya, udah ada alat mesin pertaniannya gitu. Bener. Jadi santai ya kerjanya ya. Jadi santai. tinggal solok-solok aja ya. Iya betul. Enggak. Apalagi kan emang di bidang mesin. nyolok-nyolok aja tahu. Apalagi kan juga dia bilang bagian engineeringnya kan. Iya betul. Jadi kan kita juga ngikutin perkembangan zaman juga. Betul gitu. banget. Jadi nggak kayak dulu yang nyebur ke ke lahan basah, kotor-kotor gitu. Nggak kayak gitu ya. Udah pokoknya sekarang petani itu nggak kotor. Gitu. Sekarang petani berdasi. Kalau itu nggak juga sih. Menteri aja berdasi. Tapi juga kan buat teman-teman Pro 2 mungkin yang bingung nih, mungkin nanti mau tamat SMA kemana gitu ya kan bisa jadi info baru juga bahwasanya ada lo sekolah kedinasan dan ini dibiayain ya. Iya, gratis 100%. Dan juga ya memang pasti seleksinya ketat ya, pasti seluruh Indonesia mau masuk ya. Betul banget. Tapi dan kan setelah penempatannya itu juga nggak boleh milih ya. Harus bisa. ngikutin ya. Harus ngikut. Ya karena mungkin kan ini anak baru kita campain jauh-jauh dulu gitu. Bisa jadi. Biar ngerasain perbatasan lah. Tapi Indonesia apapun gini. Tapi dicampakkan ke Merauke itu kayak ya itu sebuah kayaknya banyak orang yang pengen juga sih ke sana gitu kan. Benar. Itu sampai berapa tahun di sana nanti baru bisa? Seharusnya 5 tahun. Seharusnya 5 tahun. Mungkin tapi bisa ditambah ya 10 tahun lagi ya. Jangan. Seharusnya 5 tahun tapi bisa dinego gitu, tergantung gini tapi ya nanti. Ya bisa, ya semoga aja. Ini juga lagi proses negosiasi biar bisa dipindahkan ke Bali. Gitu. Tapi kan belum 5 tahun, tunggu lah. Jangan dulu deh. Atau jangan-jangan kamu mau merit kali ya. Sudah di sini cukup, ya. sudah cukup. Amin. Kalau Dan itu kuliahnya susah nggak sih waktu itu kamu? kebetulan aku tuh D3 aja cuma 3 tahun. Kalau dibilang kuliahnya susah itu sebenarnya Karena boarding juga kan. boarding juga gitu. Jadi memang kita dipantau 24 jam itu yang pertama. Terus kalau misalnya dari segi perkuliahan mungkin beda ya waktu aku di UNED sama di tempat yang baru itu. Waktu di kuliahku yang sebelumnya tuh kalau dosen ngabarin tuh mungkin bisa 3 jam sebelumnya. Tapi kalau di sini tuh bisa 5 menit sebelumnya. Iya benar kalau itu kayak di kuliahan biasa gitu ya. Lagi santai di kasur gitu kan. Kita masuk Main ya. HP tiba-tiba masuk gitu kan, langsung seragam gitu kan, cepet-cepet buru-buru gitu, langsung lari baris langsung masuk ke kelas gitu. Tapi berarti lebih terorganisir ya, lebih disiplin lah Lebih ya. disiplin Betul ya jatuhnya ya. Nah, berarti mungkin juga karena ini sekolah kedinasan dan dibiayain pemerintah, mungkin nggak sih kayak kalau kita nggak disiplin kita bisa di-cut di tengah jalan. Kebetulan di kampusku itu, di angkatanku ya, di angkatan sebelum-sebelumku sampai angkatanku paling terakhir itu penerimaan 72 calon apa ya, ya calon taruna-taruninya lah ya. Terus berikutnya tuh 126. Dari 72 teman-temanku itu yang bertahan sampai akhir tuh 66. 2 orang itu memang mengundurkan diri, 4 sisanya di drop out. Mengundurkan diri karena gimana? Karena nggak kuat dia ya? Ada yang karena akademik, karena kan minimal IPK 3. Dan untuk mendapatkan IPK 3 tuh termasuk sulit sih memang di situ. Ada juga yang karena tidak kedisiplinannya. Ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, terus itu termasuk dalam golongan pelanggaran berat dan akhirnya ya
keputusannya di drop out gitu. Oke, jadi ya itu misalnya apa Nggak namanya? disiplin Iya, gitu. Udah harus dibiayain pemerintah mau disiplin. suka-suka lo aja kan. Enak aja lu, mending orang lain masih banyak yang mau juga Bener gitu ya. banget, Karena kan bener. satu Indonesia loh Pak, Iya. itu pasti bersaing. Gimana untuk lagi bisa dong masuk. habis kuliah langsung kerja kan dia. Iya bener. Kan itu memang kemauan kita Iya, semua. jangan sampai habis kuliah nggak kerja kan itu dia. Karena kan kita tujuannya kuliah mau cari kerja, mau cari duit gitu ya. Tapi ini kamu pakai selempang Duta Muda Indonesia. Wah, Duta kayaknya Muda Pendidikan kita mau Indonesia. Duta Muda Ada pendidikannya, Indonesia. coy. Iya, nggak kelihatan aku Ya, dari kecil. sini. Kecil. Pendidikannya kecil Nah, segini. nanti mungkin kita tanya-tanya ya seputaran dengan Duta Iya, Muda benar. Pendidikan Indonesia ini seperti apa ya. Jadi buat teman Pro 2 mungkin yang mau bertanya juga bisa melalui sosial media kita ya. Di Instagram @RRI_Pro2 Denpasar atau bisa juga ke WhatsApp di 0896200 39100. Pro 2 FM, Teman terbaik kamu. teman terbaik kamu. Pro 2. I got 5 girls giving me 5 brain, a wide brain. Feel like I'm Chief Keef, chitty bang bang. Plane only ride first class on the airplane. I own bigcock.com, that's my domain. $5 for long, smell good on my cologne. Automated life long, flowing like the hero. Something like a peon, middle name Leon. All the one I like, yeah, never need a reason. Got freaky little honey on my lap. Do a flippy on the booty, it go clap. I'm doing nothing, making money, make it stat. You gon' pull up to my show, you gon' clap. From a deal, I'm my mama, I'm gon' always find a well. Ain't no question, put my wifey on apparel. She looking fancy, not so I get some pistachio. Dragon Ball Z, dick, know me like a searcher for the guala, yeah, this baby bottom blues. Why you crying like a pussy? Nah, boo. Ballerina stretching on my cock, yeah, she got no tooth. Yeah, I'm Roddy rich and up in her box, it sound like big grins on the cans, I'm gon' shake it out. All my vids winning cans, need an Emmy now. It's a move, come and get your mans, need to shut your mouth. Arena show in Japan, know this got freaky little honey on my lap. Do a flippy on the booty, it go clap. I'm doing nothing, making money, make it stat. You gon' pull up to my show, you gon' clap. Wow, bravo. From a deal, I'm my mama, I'm gon' always find a well. Ain't no question, put my wifey on apparel. She looking fancy, not so I get some pistachio. Dragon Ball Z, dick, blow me like a piccolo. I'm my mama, I'm gon' always find a well. Ain't no question, put my wifey on apparel. She looking fancy, not so I get some pistachio. Dragon Ball Z, dick, blow me like a piccolo. Dragon Ball Z, dick, blow me like a piccolo. She gon' blow me like a piccolo. Ooh, like a piccolo. Like a piccolo. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Till I ride away, dead and
how you look to me. You wouldn't believe if I told you. You would hate the compliments I throw you, but you're so full of shit. Tell me it's a bit. Oh, say you don't say it. Your mind's polluted. Say you wanna quit. Don't be stupid. And I don't know what I'm crying for. I don't think I could love you more. Might not be the one, but baby I don't wanna say goodbye. Just till the day that I till the light in my eyes. Till the day I die, Yes, masih di Pro 2 FM dan Pasar Teman Terbaik Kamu. Yuhu, dan masih ada Tarisa di sini yang bakal nemenin kamu juga teman Pro 2, dan pastinya masih ada Gung Adit yang sedia untuk ceritain pengalamannya di Merauke. Iya, kamu baru datang dari Merauke ya? Kapan kamu datang dari situ? Datang dari Merauke. Baru aja atau udah lama? Aku baru mendarat ke sini kemarin malam. Oh, kemarin. Ya. Oke. Jadi baru satset banget ya langsung ke sini ya. Satset lah. Kayak satset lah. Ini berapa lama di sini sampai tahun baru? Ya, sampai tahun lah ya. Setahun sampai 2025. Selamanya lah kalau bisa. Wow, berarti Kalau emang dari lagi ada proses nih berarti ya? Ya, gitu. Proses pengajuan lah. Proses pengajuan. Kalau misalnya gagal ya balik lagi. Iya, gitu. Iya, apa-apa kan happy juga kan di Merauke. Jalan-jalan juga. Iya. Apa yang bikin kamu ngerasa kayak wah, kayak bangga gitu loh sama Indonesia setelah kamu menginjakan Merauke? Ada nggak sih hal-hal seperti itu? Ada banget. Jadi mungkin kalau nggak karena aku ditempatkan di Papua, aku nggak bakal bisa menginjakkan kaki tanah Papua ya. Yang kalau kata pepatah itu, Papua itu adalah surga kecil yang jatuh ke bumi. Dan ternyata itu bener gitu. Banyak hal-hal yang beda gitu. Papua itu bukan pulau yang general, bukan pulau yang biasa gitu. Ada banyak hal-hal yang keren banget, yang istimewa yang aku dapetin di pulau tersebut, tepatnya di Kabupaten Merauke-nya sendiri gitu. Contohnya di Merauke itu terkenal sama yang namanya musamus. Musamus itu adalah tahu kan? Nggak tahu. Ada yang tahu nggak? Kalau mau tahu nanti search Google tuh masih ada. Aku tahunya musang. Beda. Musamus. Iya, musamus. Apa tuh? Nah, jadi musamus itu adalah rumah semut. Tapi bukan rumah semut biasa. Jadi rumah semut itu tingginya tuh bisa sampai 2-3 meter. Iya, udah lihat. Gitu, lebih tinggi daripada rumah gitu. Lebih tinggi dari rumah. Iya, gitu. Gede banget berarti. Iya, dan itu memang koloni semut ya. Koloni semut mereka membuat rumah yang, dan itu pun ada perkiraannya juga gitu. Jadi mereka itu nggak bikin rumah itu di musim penghujan dan nggak bikin musamus itu di musim panas. Dia bener-bener bikinnya itu di antara musim tersebut gitu. Karena memang dibilang pancaro ya, mungkin bisa dibilang pokoknya benar-benar di sela-sela musim tersebut gitu. Karena memang di masa itu apa istilahnya konstruksi tanah lagi bagus-bagusnya gitu. Berarti ini keras ya? Apa itu? Rumahnya ini, rumah semut ini ya? Ya, kita sebenarnya kita tendang tuh nggak bisa susah juga, sebenarnya keras banget gitu. Emang semutnya semut apa sih? Semut api, semut rangrang? Semut apa? Itu semut tuh yang di dalamnya itu semut ada yang... pokoknya semutnya tuh semut ciri khas, ciri khasnya Papua, beda sama kayak kita. Tapi itu lebih mirip rayap sih bentukannya. Oh, mirip rayap. Iya, gitu lebih mirip rayap. Oke, makanya dia bisa buat yang sebesar itu gitu ya. Gitu. Kan kita taunya tuh rumah semut tuh yang kecil-kecil di pasir atau di tanah lubang-lubang yang... gitu. Yang kadang kita tutup. Jahat banget ya kita ya. Kita menggusur rumah semut. Tapi yang ini nggak bisa digusur dong, maksudnya kayak dia kokoh berarti. Kokoh, tapi sebenarnya sekarang
jadi daerah tuh daerah Salor namanya, daerah Salor. Itu masuknya distrik Kurik. Itu sebenarnya tuh akan menjadi calon ibu kota di Papua Selatan gitu. Ya ada pro kontra juga sih, karena kan memang kalau jadi calon ibu kota nantinya akan ada yang kegeser nih, akan ada hal-hal yang hilang gitu. Takutnya memang Musamus yang di situ ada tempat wisata juga namanya 1000 Musamus. Karena memang banyak banget di situ Musamusnya, ribuan gitu kan. Takutnya memang ada penggeseran atau mungkin takutnya jadi berkurang lah gitu karena efek dari calon ibu kotanya itu. Jadi ini bisa menjadi daya tarik ini ya, wisatawan ya. untuk Wisatawan, berkunjung Tapi ke situ ya. semutnya gigit nggak sih? Kan kita Atau ada predatornya nggak sih? Kadang-kadang kan kita lihat ada kayak binatang-binatang yang makan semut gitu. Kalau Predatornya. predator dari ini aku kurang tahu juga. Ya gitu. Burung gitu. ada ya? Kalau dilihat-lihat sih mungkin kalau di situ burung itu lebih makan ulat sih ya. Ulat cacing gitu. Kalau misalnya semutnya sendiri itu karena juga di tempat semut itu cuma bertahan di 2 lokasi, yaitu di Kampung Salor di Sirkurik dan juga di Taman Nasional Wasur. Itu hanya 2 tempat itu, sisanya nggak bisa karena kan memang di Merauke itu airnya kami kalau di orang pertanian bilangnya surface irrigation, air permukaannya itu payau, terus subsurface-nya air bawah tanahnya itu belerang. Jadi kombinasi 2 itu tuh sebenarnya airnya kurang bagus kalau di Merauke itu, yang menyebabkan Musamus itu sebenarnya tuh nggak bisa hidup di situ. Tapi karena di 2 tempat itu airnya tuh bisa dibilang jernih bagus, di tengah-tengah air payau dan juga belerang, yang mengakibatkan si Musamus itu bisa tinggal di situ gitu, bisa si semut itu bisa membuat rumah di situ gitu. menarik. Jadi Aku sebagai anak urban planning aku tertarik pengen ke sana aku. Ya nanti kamu nebeng. Ya ditunggu. Bisa Nebengnya pakai bagasinya cukup kan ukur. bisa pakai ini nggak sih pesawat itu Hercules numpang Pak. Tapi emang ini menarik ya kalau misalnya kita lihat ini bangunannya seperti apa namanya? Kita lagi lihat soalnya Iya. kita lagi Apa lihat namanya, Musamus. Dan kayak rumah. ini loh hal yang ada di Indonesia tapi kita sendiri sebagai Nggak tahu Indonesia ya. baru tahu sekarang gitu. Ya kalau kamu ceritain ya. Iya, thanks to Gung Adit loh untuk hari ini informasi baru. Apalagi yang menarik kalau di situ? Mungkin 0 Makanannya. kilometer itu pastilah ya, 0 Merauke kilometer, Sabang ya. gitu. Karena kan memang ujungnya banget gitu. Terus ya mungkin normalnya seperti daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan Bali pada umumnya sih. Tapi di sana tuh Gitu. cuacanya panas atau dingin ya? Bisa dibilang panas banget. Panas ya. Karena bawahnya juga belerang tadi kan dibilang. Karena dataran rendah ya kamu bilang tadi. Dataran ya? rendah ya. Kecuali Panas dataran banget. Terus ada isi belerang di dalamnya. Malam pun jadi. panas ya. Gitu. Panas ya, tapi Oh, ini yang unik juga tadi kan ditanya yang unik baru ingat aku. Apa itu? Kita tuh ada sensasi mandi tapi pemandangannya tuh bintang. Wah. Jadi memang di situ kan karena Mandi kamar outdoor. mandi jauh ya. Mandi bukan outdoor. kamar. Bukan kamar mandi malah dia bentukannya kayak luas gitu, mandi bareng-bareng satu kampung gitu kan. Terus kadang tuh kita memang anak-anak mudanya main bola dulu sore-sore jam 5. Abis jam 6 gitu kan udah gelap. Nah, itu kita mandi bareng di atas udah bintang banyak gitu. Itu keren banget sih. Berarti di sana tuh nggak susah untuk cari pemandangan langit gitu ya. Iya. Setiap hari ada. Kalau di sini Setiap kan kita hari nunggu bisa. nyepi Iya, dulu tapi ya. kan dia mandi malam-malam, kamu kan mandinya siang-siang ya. Ya Mandinya maksudnya kan malam-malam. kalau kita tuh di sini masih agak susah juga kan, kayak kalau nggak ada bener-bener nggak ada Kecuali polusi, nyepi, pas ya. nyepi baru dapat bintang. Apalagi kalau di Jakarta ya waktu pendidikan. Wah, sulit. Bener-bener nggak dapat bintang coy. Polusi gitu. ya. Polusi. Aku Kalau mau di sana bisa. menanya-nanya tentang Duta Muda Pendidikan Indonesia ini Iya, apa ini? kebanyakan Maksudnya kita ngomongin kamu ikut Papua. pageant kah? Iya, Atau jadi bagaimana? sebenarnya ini ajang pageant, mungkin pastinya banyak ya narsum-narsum pageant sebelumnya gitu yang udah menjelasin advokasi apa di bidang apa, mungkin duta atau putra-putri atau mister yang mereka ikutin gitu. Sebenarnya kalau dari Duta Muda ini itu yang pertama nomenklaturnya sebenarnya Duta Muda Indonesia. Tapi dia punya advokasinya masing-masing gitu. Istilahnya kayak Miss Indonesia lah. Miss Indonesia kan ada winernya. Ada Miss Indonesia Lingkungan, Miss Indonesia pariwisata, Miss Indonesia Lingkungan dan Kebudayaan gitu. Nah ini juga sama gitu. Sebenarnya Jadi, Duta Muda Indonesia. sebenarnya Duta Muda Indonesia gitu. Cuman runner up 1 sampai 4-nya itu dia punya gelar sendiri. Iya, oke. Kamu kebagian di pendidikan. Oke. Gitu. Kebetulan emang karena advokasiku di awal juga sih yang berhubungan dengan pendidikan, aku mau mengajak seluruh anak muda Indonesia tuh buat aware sama ada satu metode kampus gitu, nggak cuman PTN, PTS, tapi juga ada PTK yang itu sebenarnya masih jarang banget dan bahkan anak-anak muda nih sebenarnya
relatif nggak tahu ya sama yang namanya perguruan tinggi kedinasan. Yang tahu mungkin Akpol, Akmil, STAN, IPDN itu aja paling. Sisanya nggak tahu. Padahal masih banyak banget peluang-peluang yang bisa kita cari dan bahkan itu lulusnya itu bisa dibilang ikatan dinas atau langsung kerja gitu. Iya benar, memang banyak banget sih sebenarnya. Teman mungkin kayak teman-teman Pro 2 mungkin malas nyari informasinya gitu ya. Jadi emang harus ada orang seperti Gung Adit sebagai duta muda pendidikan yang spread the information untuk semua teman Pro 2 supaya nggak bingung mau kemana. Ini kamu pasangan atau sendiri kamu duta muda Pasangan. pendidikan? Kebetulan pasanganku itu dari Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Iya, jauh dia FK di USU Sumatera Utara. Medan. Wow, dari Kalimantan jebolnya ke USU jauh banget. Itu kalau pulang kampung tiket pesawatnya jebol. Ya sama kayak aku dari Merauke ke sini 5 juta. Iya, Sama sekali kayak ke luar jalan. negeri ya. Iya, sekali jalan 2 kali transit. Mending ke Jepang gak sih? Nggak gitu. Tolong 2025 Pak, ya tiketnya turun. Tolong turunin ya Pak ya. Iya tolong Pak. Biasanya gampang PP-nya Pak kalau kerja. Biar kita juga bisa keliling Indonesia, biar nggak keluar negeri dulu doang ya. Biar kita kelilingin dulu Indonesianya baru kita main-main ke luar negeri gitu ya. Ngomong-ngomongin tentang Duta Muda Pendidikan Indonesia, tadi kan kita memang mau ngobrolin itu ya sebenarnya teman Pro 2, tapi keasikan ngobrolin Papua, jadi kita tunda lagi sebentar. Betul. Setelah ini kita masih akan balik lagi dan Sesi ngobrolin selanjutnya. tentang Duta Muda Pendidikan Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini aja di Pro 2 FM dan Pasar. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, Teman terbaik kamu. teman terbaik kamu. Pro 2. Beda sama dia, cover belum tentu isinya. Masa laluku bukan selamanya, masa depan kita harus dicoba. Compare di Facebook, Instagram, Twitter, dan semua sosial media. Jelas pasti jauh beda dunia maya dengan diriku yang aslinya. Kenaliku dulu baru kamu nilai. Jangan terburu-buru, lebih santai. Coba bicara empat mata dulu. Coba luangkan waktu kenalan lebih jauh. Aku bukan dia, aku jelas beda. Aku nggak kejar harta, aku nggak gila harta. Ini tentang kita, jangan dengar mereka. Cobalah percaya, tapi jangan terpaksa. Coba pakai rasa, jangan pakai logika. Coba buka mata, aku beda sama dia. Kenaliku dulu baru kamu nilai. Jangan terburu-buru, lebih santai. Coba bicara empat mata dulu. Coba luangkan waktu kenalan lebih jauh. Semua percuma, mending gak usah. Kalau kamu percaya semua dari mereka, kan aku yang lebih tahu aku. Mereka cuma lihat luarku. Ini soal rasa, gak bisa dinilai dari katanya, karena yang nyata mereka gak akan pernah rasa. Aku jelas beda. Kenaliku dulu baru kamu nilai. Jangan terburu-buru, lebih santai. Coba bicara empat mata dulu. Coba luangkan waktu kenalan lebih jauh. Bicara empat mata dulu. Kan aku yang lebih tahu aku. Mereka cuma lihat luarku. Ini soal rasa, gak bisa dinilai dari katanya. Ternyata mereka gak akan pernah rasa. Aku jelas beda. Heh, kok nggak pakai helm sih? Bahaya tahu.
Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih. Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga. Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini pakai helm terus. Jangan sepelein gitu dong. Kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan? Bener juga sih. Mending ribet sekarang daripada ntaran. Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja. Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah nggak ada alasan lagi buat nggak pakai helm. Teman terbaik kamu. Music Station. Pro 2. Temukan apa arti di balik cerita. Hati ini terasa berbunga-bunga, membuat seakan aku melayang, terbuai asmara. Adakah satu arti balik tatapan, tersipu malu akan sebuah senyuman, membuat suasana menjadi nyata, begitu indahnya. Dia seperti apa yang selalu ku nantikan, aku inginkan. Dia melihatku apa adanya, seakan ku sempurna, tanpa buai kata tercuri hatiku. Dia tunjukkan dengan tulus cintanya, terasa berbeda saat bersamanya. Aku jatuh cinta. Dia seperti apa yang selalu ku nantikan, aku inginkan. Dia melihatku apa adanya, seakan ku sempurna. Dia bukakan pintu hatiku yang lama tak bisa percayakan cinta, hingga dia di sini memberi cintaku harapan. Give me your love now, so come on and love me, come on and love me. Give me your love now, so come on and love me. Nothing in this world could compare your love to me. I wanna tell the world that you give your love to me. Yeah. Seperti apa yang selalu ku nantikan, aku inginkan. Melihatku apa adanya, seakan ku sempurna. Yeah. La, la, la. Come and love me, baby. La, 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 la. I wanna give yourself to me. La, 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 la. I wanna tell the world when you give your love to me. 95,3 Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Welcome Yes. back. Balik lagi di sesi terakhir Afternoon Tea sore hari ini. Betul. Bersama Gung Adit. Gung Masih Adit di ya, sini. masih ada waktu nih. Jadi buat kamu yang mungkin mau tanya-tanya juga atau mau pingin dengerin cerita tentang
ini ya perjalanannya Adit ya. Boleh banget ke WhatsApp 08962003900. Oke, sekarang kita ngomongin tentang Duta Muda Pendidikan Indonesia-nya nih. Gimana nih untuk proses apa namanya Awal pendaftaran? mulanya kenapa bisa bergabung gitu nggak sih? Iya, iya. Apakah Gimana? dari zaman sekolah atau gimana? Tahu informasi dari mana gitu? Oke, jadi sebenarnya aku tuh sebelumnya tuh nggak tahu sama yang namanya pageant, benar nggak tahu. Terus nama juga apa sih Taruna gitu kan, ikut kontes kecantikan tuh kayak gimana ya gitu ya, Gimana ya? gitu kan. Tapi jadi memang di beranda IG ku tuh itu isinya tuh lebih ke lomba-lomba, organisasi-organisasi gitu. Terus adalah apa namanya semacam ajang gitu masuk ke IG ku gitu kan, Duta Muda Indonesia gitu. Nah aku kan memang suka buat apa ya istilahnya lagi ngebangun personal branding, ngebangun relasi gitu kan, pengalaman juga gitu kan. Akhirnya udah aku daftarkan diriku jadi apa namanya ikut Duta Muda di Kota Tangerang waktu itu. Jadi memang dari bawah dulu kan gitu. Karena aku kuliah di Tangerang, jadi aku ikut Duta Muda Kota Tangerang. Daftar, belajar, oh jadi ini pageant gitu. Oh ternyata lombanya kayak gini gitu, ajangnya kayak gini ternyata. Oh ternyata belajar catwalk, ada apa namanya make up kelasnya gitu kan. Anak Taruna belajar make up gitu kan. Serius kamu belajarin make up? Terus pada saat itu kamu gimana kayak, aduh enggak deh gitu. Sebenarnya udah kayak mau mundur gitu kan kayak oh kok kayaknya kurang laki gitu. Iya. Terus akhirnya lanjut ke ini. Ke Duta ternyata pas apa namanya ikut karantina, dan pada karantina tuh apa ya istilahnya kita ya udah jalan aja dulu. Ntar kalau misalnya gimana hasilnya abis itu udah keluar nggak peduli. Kok winner. Padahal udah males ya. Kok winner. Lanjut dong. Ya, winner lanjut lah ke Banten, Duta Muda Banten. Di Banten winner lagi. Nah iya jadi di karena kita udah winner di Tangerang, jadinya di Tangerang tuh ada kayak apa, ada coaching gitu loh. Jadi diajarin gitu, catwalk, ada catwalk kelasnya lebih diperlancar lagi gitu kan. Terus motion challenge-nya gitu, apa namanya deep interview-nya itu dikasih kisi-kisinya segala macam gitu. Akhirnya lanjut ke Banten, ya udah nggak apa lah kita gas aja gitu kan. Karena di awal tuh udah ada perjanjian juga ketika kita winner kita harus mau buat ikut melanjutkan lagi gitu. Sampai ke jenjang berikutnya. Di Banten dapat lagi gitu. Akhirnya di Banten dapat winner, akhirnya diadu lagi per ada namanya distrik itu jadi kayak gabungan provinsi. Kalau aku ikutnya Jawa 1 tuh Banten, DKI sama Jabar. Akhirnya aku ikut lagi, dapatlah apa namanya berdua yang lanjut ke nasional waktu itu gitu. Nah terus lanjut ke nasional berdua, udah dengan beberapa finalis lainnya gitu kan, ikut ajang lagi. Nah memang ternyata kan namanya kita naik tingkat berarti kan saingannya lebih banyak ya, lebih lagi, gitu ya. Ya levelnya lebih grow lagi gitu kan. Akhirnya memang di situ ketika di nasional gitu mungkin memang dari faktor nggak melulu soal, karena nggak melulu soal kita public speaking, nggak melulu soal mungkin ada table manner challenge juga, dari challenge yang ada gitu, tapi kan juga dari fisik juga dinilai gitu dan sebagainya gitu, yang mungkin menyebabkan nggak dapat aku di winner di nasional gitu. Tapi ada akhirnya aku dapat RU3 runner up 3 bidang pendidikan gitu. Itulah dia title-nya pendidikan gitu. Jadi sejarahnya tuh gitu, dan kebetulan memang pada saat itu host city-nya itu adalah di Sumatera Utara gitu. Kalau teman-teman nanti mungkin yang pendengar RRI Pro 2 gitu kan mau join juga tahun depan itu kalau nggak salah city host-nya tuh Jawa Timur di Surabaya. Berarti setiap tahun ya? Setiap tahun. Berarti kamu udah sampai Medan ya? Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang pulau, semua pulau besar di Indonesia udah dijajah gitu ya. Ya udah dipijak. Keren. Cuman belum sampai dikit lagi loh ke Sabang. 11 jam lagi. Sebenarnya Sabang kan beda pulau sama Sumatera kan. Iya. Gitu. Oke, jadi kamu setelah terpilih nih apa nih proyek yang ingin kamu lakukan? Advokasiku itu sebenarnya ingin mengenalkan perguruan tinggi kedinasan. Untuk tujuan utama itu lebih ke situ gitu. Tapi banyak caranya kan gitu. Cara yang pertama itu aku biasa bikin live IG, live Instagram itu yang pertama. Terus yang kedua, aku suka
mengajukan diri atau mungkin diundang ke sekolah-sekolah SMA. Karena kan memang SMA ini harus dipersiapkan banget gitu Iya, kan. karena buat mereka yang bingung kan mau kemana setelah ini betul gitu. banget. Biar nggak pilihannya tuh UI, UGM, ITB, CS. Iya. Biar nggak pilihan 4 kampus. Template lah, aku juga waktu SMA gitu lagi. Gitu kan. Jadi biar ada bukan cadangan ya, aku nyebutnya mungkin ada apa ya, jalan alternatif lain gitu. Kalau misalnya ketika empat kampus ini nggak terpenuhi, kira-kira bisa masuk mana gitu. Selain PTN dan PTS gitu. Oke. Padahal justru sebenarnya peluangnya lebih bagus PTK dikejar duluan. Sebenarnya iya. Soalnya kan setelah kuliah kita nggak pusing bingung mikirin lagi kerja di ya, mana kerjanya ya. Itu gitu. aku ini pengalamanku juga gitu. Mungkin teman-teman juga bisa jadi pertimbangan juga gitu kan, bahwasannya ketika aku jadi aku ada satu tongkrongan gitu, satu tongkrongan alumni SMA aku, itu 11 orang, dan dari 11 itu rata-rata udah ini semua sih, udah lulus semua, lulus kuliah semua. Itu tuh isinya rata-rata PTN. Tapi memang sekarang kira-kira sudah berselang sekitar 6 bulan setelah rata-rata mereka wisuda gitu kan, sampai 6 bulan kemudian masih aku doang yang dapat kerja. Masih bingung juga mereka. Mereka masih sulit buat dapetin kerja gitu. Jadi mungkin bisa jadi pertimbangan juga buat teman-teman pendengar RRI Pro 2 gitu. Ya karena kita yang dari PTN PTS ini setelah kita bersaing untuk masuk kuliah, kita bersaing lagi untuk Bersaing masuk lagi kerja. kerja ya, fresh Kalau- graduate ya. Iya, kalau PTK tadi kan tidak ada lagi persaingannya, cukup di awal aja untuk masuk PTK, setelah itu akan ditempatkan di seluruh Indonesia lah gitu. Iya. Yo itu dia Sudah siap kerja. bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Iya, sebentar nanti kamu ikut ini. Nggak bisa umurnya kan ada batasan usia Iya, kalau iya, PTK iya, ada batasan gitu. usia. Iya, iya. Tiga berapa itu maksimal? Tiap kampus tuh beda-beda. Tiap kampus. Rata-rata itu ada yang maksimalnya 21 sampai 23. Rata-rata, tapi ada juga yang memang program-program bisa sampai 26 tuh ada. Karena kan memang Kamu kedinasan berarti ya. umur kamu lebih dari itu ya? Iya udah. Gitu. Karena memang kan dia kedinasan ya. Jadi kan pemerintah juga maunya yang memang usia Anak-anak produktif muda. gitu, Betul, yang benar-benar memang bisa ditempah gitu. Ya begitu. Jadi Berhubung juga waktu ya sudah. iya padahal menipis ya, banyak banget masih yang Aha. mau diceritain, mau Dikulik-kulik bincang-bincang. ya. Tapi Tapi udah jam 5 nih, udah hampir jam 5. 5 menit lah, 5 menit lagi. Mungkin kamu ada ini gak sih pesan untuk anak-anak muda ke depan agar bisa mungkin ikutin jejak kamu atau mungkin bagaimana mereka biar keluar dari zona nyamannya mereka. Oke, biar keluar dari zona nyaman mungkin ya. Aku punya quote sebenarnya buat diriku pribadi gitu. Kenapa aku bisa ikut ajang ini? Kenapa aku bisa apa namanya ya mengambil, kalau itu memang udah takdir ya, mengambil penempatanku di situ. Apa namanya? Kenapa aku bisa masuk ke sekolahku kemarin gitu kan? Aku punya prinsip dari diriku pribadi, yaitu Tuhan tidak akan memberikan kesempatan kedua bagi seseorang yang menyia-nyiakan kesempatan pertamanya. Jadi ketika kita leha-leha gitu kan, kita istilahnya buang-buang waktu, kita tahun depan aja lah kita coba gitu, atau mungkin tunda-tunda dulu lah gitu. Memantapkan diri dulu lah gitu. Mantap gak mantap urusan belakangan. Yang penting coba dulu, daftar mulai dulu gitu kan, terabas dulu gitu kan. Siapa tahu rezekimu sekarang gitu. Kita nggak tahu soalnya. Kita nggak tahu Iya, betul benar. gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan keluar dari zona nyaman juga gitu kan. Aku juga punya prinsip bahwa Tuhan itu nggak pernah berjanji langit selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar gitu. Tapi Tuhan berjanji akan ada pelangi setelah badai, akan ada tawa selepas tangis, dan ada jawaban setelah doa gitu. Jadi sebisa mungkin kita coba dulu, sebisa mungkin kita berjuang dulu gitu. Kalau misalnya kata beberapa orang kan maksudnya ikhtiar dulu gitu lah ya. Pokoknya kita coba dulu gitu, kita lawan dulu. Masalah urusan hasil itu belakangan gitu. Oke, terima kasih ya. Ini nampar banget sih sebenarnya Adit ya. Jago. Nampar siapa? Nampar Iya, kamu. nampar teman-teman Pro 2 yang suka leha-leha lah. Siapa lagi? Gitu. Siapa lagi? Yang dengerin sambil scrolling TikTok. Yang kena tampar. nyaman-nyaman banget gitu ya. Itu dia kena tampar kayaknya. Enggak lah, dia Oke. sudah ditempatkan. Yaudah, terima kasih ya Gung Adit, dia sudah sharing, sudah cerita juga tentang Iya. apa namanya pengalamannya. Terima kasih loh. Terus Ada banyak informasi yang kita ada banyak dapat hari ini informasinya. teman Pro 2 ya, dan pastinya teman Pro 2 nanti bisa saksikan di kanal
YouTube RRI dan Betul. Pasar ya. Di RRI dan Pasar ya. Oke. Ini berarti masih lama lagi ya untuk balik ke Merauke ya? Mungkin Kalau masih ada bisa, kesempatan kalau lain. bisa di sini aja. Jadi mungkin masih ada kesempatan lain nanti Nah, gitu. ya, kasih jadwal siaran aja deh setahun. Oke, terima kasih Kak Aditya, Ya, bye-bye. makasih banyak Kak. Dan terima kasih juga teman Prodo sudah dengerin sore hari ini. Sekaligus juga aku bakal pamit ya. Tari masih nemenin kamu sampai dengan jam 8 malam. Iya, so jangan kemana-mana, kita balik lagi ke memang dari tadi di radio ya. Pokoknya tetap stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Pro 2 FM RRI dan Pasar.